Shalom Bapak Ibu, welcome back to Mission and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Amin, haleluya. Let's pray, mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang Bapa karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja, yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu Bapa di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup kami. Ampuni kami semua Bapa atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami serahkan Bapa kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus bertahta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Beracaralah bagi kami Bapa. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's the new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord of my soul. Oh, my
sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Bless your holy name. We bless your holy name, the name above every name. We praise your name, the name above every name, the name of Jesus Christ, my Savior. The Son of the living God, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God. We worship you, we give you praise, we bless your name, your holy name. We bless your name. Benar Tuhan, we bless your holy name, the name above every name. We worship you, Lord. We give you praise. We praise your name, Lord, the name above every name, the name of Jesus Christ, my Savior, the King of kings, the Lord of lords, the Son of the living God, the Almighty God. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Kami siap Bapa untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amen, praise God. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapan. Dia pembelaku.
dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Ia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan tenang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Amin. Yesus harapan jiwaku. Amin. Praise God. Yesuslah, Tuhan Yesus adalah pengharapan kita. Amin. Haleluya. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan
Kami mau menyenangkan Tuhan Bapa. Kami mau menyenangkan Engkau Bapa. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Layakan kami Bapa untuk boleh datang Bapa, menyembah-Mu dan memuji-Mu. Kami hanya mau rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan pimpin kami Bapa. Jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang berbicara Bapa. Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang berbicara Bapa lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami siap Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami Bapa, agar kami boleh bersih dan bersinar Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Cek. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God, puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Pasti semua ada dalam keadaan baik-baik saja atau luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun. Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau persiapkan hati dan pikiran kita, dan kita mau sama-sama buka Alkitab kita sama-sama agar firman Tuhan boleh kita dengarkan baik-baik, dan kita mau buka hati kita juga lebar-lebar ya, hati dibuka luas dengan luas agar firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam ya, dan dia boleh menjadi penuntun kita. Amin, puji Tuhan, haleluya, praise God. Baik saudara, kita akan buka Alkitab dari ini kita akan belajar hari ini dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Jadi kitab Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita sama-sama mau belajar, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin, puji Tuhan. Kalau saudara juga mau bacakan sama-sama, mari kita bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita sama-sama belajar dan kita sama-sama mau diajar oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baik, mari kita bacakan sama-sama. Silakan dibaca, puji Tuhan, praise God. Haleluya. Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat 23. Ayat 19 bunyinya, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya
di depan cermin. Amin. Mari kita bacakan kembali di ayat yang ke-19, kita bacakan lagi. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, Hai saudara-saudara yang kukasihi, ini kitab Yakobus ya, di mana Rasul Yakobus ini dipakai Tuhan luar biasa. Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan ya di dalam kitab Yakobus. Oke, kita bacakan lagi. hai saudara-saudara yang kukasihi, Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. ingatlah hal ini. Ini yang Rasul Yakobus katakan. Seperti orang hendaklah cepat untuk mendengar, Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. dan juga lambat untuk marah. Jadi di dalam ayat yang ke-19 di sana dikatakan, setiap orang biarlah kita lambat ya, lebih cepat mendengar daripada lebih cepat berkata-kata. Karena firman Tuhan ajarkan kita, firman Tuhan katakan kita harus lebih cepat mendengar daripada lebih cepat berbicara ya. Kita mau bacakan lagi di ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. ingatlah hal ini. Ini yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, Jadi setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Jadi firman Tuhan katakan setiap orang hendaklah cepat lebih cepat mendengar. Artinya firman Tuhan katakan setiap kita harus lebih cepat mendengar ya. Lalu tetapi lambat untuk berkata-kata. tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi lebih cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata ya saudara. Jadi kita harus pelajari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada di ayat yang ke-19. Kita harus lebih cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Lalu Dan juga lambat untuk marah. dan juga lambat untuk marah. Jadi dikatakan juga di sini dan juga lambat untuk marah. Jadi kita tidak boleh cepat-cepat marah ya. Kita harus maksudnya kita harus kontrol emosi kita. Kalau kita sedang emosi, kita harus bisa mengontrol emosi kita ya. Lalu ya ini di ayat yang ke-19. Jadi Ayat 20, kita tunggu. sebab amarah manusia tidak mengerjakan Ya, kebenaran. jadi di ayat ke-19 tadi dikatakan ya. Jadi kita harus lebih cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata ya. Dan juga lambat untuk marah. Jadi kita harus lebih cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Ya ini yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-19. Banyak orang ya seperti saya juga seperti itu. Kadang-kadang kita lebih cepat berkata-kata daripada mendengar ya, dan lebih cepat marah daripada mengatur emosi itu ya, atau tidak marah ya. Itu banyak dari kita, pasti saudara dan saya seperti itu. Kita semua tidak luput dari semua apa yang dikatakan di ayat yang ke-19 ya. Kita lebih cepat berkata-kata daripada lebih cepat mendengar, dan juga lebih cepat marah daripada lebih cepat sabar ya. Nah kita teruskan lagi ke ayat yang ke-20. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan Sebab kebenaran, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi oleh sebab itu firman Tuhan katakan kita harus cepat, maksudnya lambat untuk marah. Jadi lambat untuk emosi. Sebab amarah manusia, amarah kita itu ya tidak akan melakukan atau mengerjakan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Oleh sebab itu kita harus mengatur dan mengontrol ya setiap emosi kita di saat kita lagi kesal, lagi jengkel. Karena saya pun seperti itu, kalau saya lagi jengkel ya, aduh rasanya udah mau nyap-nyap aja. Tetapi kalau saya ingat firman Tuhan, saya harus rem ya amarah saya harus kontrol saya punya emosi. Kalau enggak nanti saya bisa meluap. Nah itu kan tidak boleh seperti itu, dan amarah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai kita nyap-nyap atau marah-marah atau ya tidak terkontrol amarah kita karena tidak mengerjakan kebenaran. Setiap emosi amarah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah ya. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama kontrol setiap
perkataan kita, setiap pendengaran kita, perkataan kita dan emosi kita, amarah kita ya, karena amarah itu tidak melakukan atau mengerjakan kebenaran. Jadi tidak ada gunanya, dengan kata lainnya saudara, jangan kita marah-marah terus. Baik, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 21. Ayat 21 ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor ya, ini dikatakan di ayat yang ke-21. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut. Dan terimalah dengan lemah lembut. Firman yang tertanam di dalam hatimu. Firman yang tertanam di dalam hatimu. Dan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi di ayat yang ke-21, kita bacakan lagi ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Jadi kita harus buang segala sesuatu yang kotor yang ada di dalam hati dan pikiran kita ya. Ini firman Tuhan mengajar kita pada hari ini. Kita harus buang segala sesuatu yang kotor dari dalam hati dan pikiran kita, karena semua itu ada di dalam hati dan pikiran kita ya. Nah lalu dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Dan bacakan lagi sekali lagi. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Bacakan lagi dari ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Dan kejahatan yang begitu banyak. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Jadi ini kita diajarkan suruh membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Lalu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi ada firman yang tertanam di dalam hati kita ya. Ini firman Tuhan katakan, terimalah dengan lemah lembut. Bacakan lagi. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi firman Tuhan katakan kita harus membuang segala kekotoran ya, perkataan yang kotor, pikiran kotor, hati yang kotor, lalu semua kejahatannya. Maksudnya segala kejahatan yang ada di dalam hati dan pikiran kita ya, tindakan kita itu, sikap kita dengan kejahatan yang kita lakukan, kita perbuat lewat tindakan kita atau lewat sikap kita harus buang semua itu ya. Dan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan, yang karena firman Tuhan itu sudah tertanam di dalam hati kita. Tuhan yang sudah tanamkan firman itu. Jadi terimalah dengan lemah lembut ya kebenaran firman Tuhan ya, karena sudah tertanam di dalam hati kita masing-masing. Jangan kalau ada firman yang mau disampaikan kita sudah tidak rasa tenang, karena kita tahu firman akan menegur kita, firman akan mengajar kita, mendidik kita dan menegur kita untuk kita hidup lebih baik lagi, atau hidup lebih benar lagi, dan hidup lebih kudus lagi. Banyak orang tidak mau dengan ajaran firman untuk hidup lebih baik, lebih kudus, hidup bersih. Itu banyak orang tidak menyukai. Oleh sebab itu kita harus buang segala kekotoran ya, semua kekotoran hati, pikiran kita, perkataan kita, semua ya kejahatan di dalam hati dan pikiran kita harus buang semua itu. Dan biarlah kita terima dengan lemah lembut setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah ditanamkan di dalam hati kita, itu sudah tertanam di dalam hati saudara dan saya. Amin. Nah, bacakan dulu coba di ayat yang tadi yang ke-20. Coba bacakan lagi ayat yang ke-20. Ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lalu ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu,
yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi sudah jelas tadi di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 ya. Sudah jelas firman Tuhan katakan kita harus buang semua itu yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Jadi kita itu dan bukan firman Tuhan ajarkan kita hendaklah kita menjadi pelaku firman. Lalu bukan hanya pendengar saja. dan bukan hanya pendengar saja. Jadi artinya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya kita membaca dan mendengarkan firman, tetapi kita harus menjadi pelaku firman yang kita sudah baca dan kita sudah dengar. Artinya kita harus menjadi pelakunya. Jadi bukan hanya membaca dan mendengar. Lalu Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi jika tidak demikian artinya jika kita tidak melakukan atau tidak menjadi pelaku firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar, maka kita akan menjadi orang-orang yang menipu diri sendiri. Artinya kita menjadi orang-orang yang menipu diri kita sendiri ya saudara, karena kita tidak menjadi pelaku firman itu, yang mana kita sudah mendengar, membaca firman, tetapi kita hanya lewati semua dengan begitu saja. Artinya semua yang kita baca firman Tuhan dan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar itu tidak tersimpan artinya di dalam hati dan pikiran kita, hanya lewat begitu saja dan kita tidak menjadi pelaku firman itu sendiri. Oleh sebab itu kita menjadi orang-orang yang menipu diri kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menipu diri sendiri ya saudara. Menipu diri sendiri saja sudah tidak baik, apalagi menipu orang lain ya saudara. Jadi kita tidak mau menjadi orang-orang seperti itu. Jadi biarlah kita semua boleh menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Nah, kita teruskan lagi. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia adalah seorang yang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-22 sampai 23. Ayat 22, 23. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dan biarlah kita menjadi pelaku firman dan bukan saja hanya pendengar saja. Jadi sudah dikatakan ya, biarlah kita semua menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Lalu teruskan lagi. 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Bacakan lagi ayat yang ke-23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja. Jadi sudah jelas saudara, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Seorang yang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi orang yang tidak melakukan ya, artinya di firman Tuhan katakan dia akan menjadi seorang yang mengamat-amati sebenarnya mukanya di depan cermin. Artinya kalau kita melihat muka kita, kalau kita sedang berkaca, ya kita melihat muka kita, melihat tubuh kita, rambut kita, semua kita lihat di cermin ya, di hadapan cermin. Kita hanya melihat tubuh kita, muka kita itu bentuknya bagaimana ya. Jadi mengamat-amati mukanya yang sebenarnya
di depan cermin. Jadi seperti kita berkaca, kita selalu melihat muka kita seperti apa, bentuk muka kita, ya. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Jadi tidak jelas, ya. Jadi kita kalau tidak menjadi pelaku firman itu artinya kita bukanlah orang yang terlihat orang yang benar di hadapan Tuhan, atau menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan katakan kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu sendiri, bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman itu sendiri. Ya, karena kalau kita tidak melakukan firman itu, maka kita akan maksudnya kita menjadi orang yang menipu diri kita sendiri, dan kita menjadi seorang yang sedang mengamat-amati muka kita yang sebenarnya di depan cermin. Jadi apa yang kita sedang lihat di dalam tubuh kita, di hadapan cermin, muka kita itu tidak jelas. Itu yang firman Tuhan katakan, tidak jelas, karena kita tidak menjadi pelaku firman itu. Kita tidak menjadi orang-orang yang menjalankan firman Tuhan. Kita hanya menjadi orang-orang yang mendengar dan membaca, atau membaca dan mendengar saja, tetapi tidak menjadi pelakunya. Tidak mau, dengan kata lain, tidak mau melakukan firman Tuhan. Kita hanya mau hidup semau kita saja. Walaupun kita sudah membaca dan mendengar firman Tuhan, kita tetap tidak mau melakukan, atau kita tetap tidak mau menjadi pelakunya. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Yakobus, di mana kita menjadi orang-orang seperti itu. Jikalau kita tidak menjadi pelaku firman itu sendiri, kita akan menjadi orang-orang yang menipu diri sendiri, dan kita menjadi orang-orang yang hanya memandang muka kita yang tidak jelas di hadapan cermin atau di depan cermin. Jadi saudara, dengan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, biarlah kita semua boleh belajar, dan kita semua mau diajar oleh Tuhan, di mana kita harus menjadi orang-orang yang melakukan firman. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa firman itu. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman itu. Karena kita pergi ke gereja setiap hari Minggu, kita pergi ke persekutuan doa setiap hari Sabtu, ya. Banyak gereja seperti itu, ada persekutuan doa setiap hari Sabtu, ada hari Jumatnya ada lagi doa, ya. Belum hari-hari lain lagi. Begitu banyak waktu kita pergi, ya. Kita pergi bersekutu, kita pergi berdoa, mendengarkan firman. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri, atau kita hanya ikut-ikutan saja, atau ikut terhambe saja? Setiap minggu kita datang hanya mau ikut rame saja, tetapi kita tidak mau serius dengan firman Tuhan. Kita belum mau serius dengan firman Tuhan, kita hanya mau datang saja dan ikut-ikutan atau ikut rame saja. Dan begitu banyak orang yang seperti itu, karena mereka belum serius dengan Tuhan. Mereka belum serius untuk melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya, firman Tuhan ajarkan saudara dan saya untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang munafik, yang hanya istilahnya hanya memakai kedok, hanya memperlihatkan kepada orang di mana kita pergi ke ibadah, kita pergi ke persekutuan doa, kita pergi ke malam doa, kita pergi ke pelajaran Alkitab. Begitu banyak kita pergi ke tempat-tempat yang di mana Alkitab itu diajarkan, di mana firman Tuhan diajarkan, tetapi kita tidak melakukannya, kita belum menjadi pelaku-pelakunya. Bagaimana dengan kehidupan kita yang seperti itu? Kalau kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri, kita akan menjadi orang-orang yang menipu diri kita sendiri, dan menjadi orang-orang yang mengamat-amati muka kita
kita yang sebenarnya di depan cermin. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak membawa sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya harus belajar apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus lakukan di dalam kehidupan kita di setiap hari. Lakukanlah itu. Saya pun belajar, saya pun sulit banyak sekali maksudnya kegagalan di saat saya mau melakukan firman. Banyak juga yang saya langgar, di mana enggak dikatakan harus lambat berkata-kata, saya lebih, atau harus lambat marah, saya marah, ya, saya cepat marah, atau lambat berkata-kata, saya lebih cepat berkata-kata daripada lebih cepat mendengar, ya. Itulah yang sering kita langgar, ya. Jadi itu yang kita harus tetap pelajari, kita harus tetap belajar, karena Tuhan yang akan menolong kita untuk membawa kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri, asal kita mau diajar atau kita mau belajar dan kita mau melakukan, maka di situ ada jalan keluar, karena kita mau melakukan firman itu, ya. Belajar, karena tidak akan langsung bisa. Kita di setiap hari itu tidak akan langsung bisa melakukan semua itu. Kita harus melewati hari demi hari untuk melakukan firman Tuhan itu bersama Tuhan, karena Tuhan yang menjadi penuntun kita. Dia yang memimpin setiap langkah kita agar kita berjalan menurut kehendaknya, yaitu kita berjalan menurut firman Tuhan. Itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Saudara, biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang lebih cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata, dan menjadi orang-orang yang lambat marah, lambat emosi, dan lebih menjadi orang-orang yang lebih sabar lagi, dan menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menolong saudara dan saya, boleh memberkati saudara dan saya, dan terlebih-lebih lagi boleh menuntun dan membawa saudara dan saya tetap maju di dalam Tuhan, tetap menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan sampai Ia kembali. Amin. Itulah yang dikatakan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan sampai Tuhan kembali. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Begitu banyak pokok doa kita yang harus dibawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa di dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan itu boleh menjadi penuntun kami dan menjadi pedoman hidup kami Bapa di setiap hari. Dan biarlah Tuhan yang memimpin kami agar kami boleh tetap berjalan menurut kehendak-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami, juga waktu dan kesempatan. Bapa, kami serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menjadi jawaban. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami serahkan setiap keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan selamatkan mereka. Kami juga serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah lawatan Tuhan memenuhi Bapa seluruh bumi Bapa, dan biarlah jiwa-jiwa boleh dilawat, keluarga-keluarga boleh dilawat Tuhan, dan bangsa-bangsa boleh dilawat oleh Tuhan, dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni kami semua Bapa akan dosa dan kesalahan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah segala situasi yang ada di atas muka bumi ini Bapa ada di dalam kendalinya Tuhan. Biarlah Tuhan yang sanggup hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada Bapa. Baik itu musibah, bencana alam, cuaca buruk, peperangan yang ada, virus-virus,
sakit, penyakit, kejahatan manusia, kejahatan iblis, kuasa-kuasa kegelapan, earthquake, tsunami, landslide, flood, hujan es, angin, topan, badai, thunderstorm, bushfire, high temperature, heat wave, kecelakaan, mara bahaya, malapetaka, cyclone, tornado, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Engkaulah pencipta alam semesta. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan tempat kami berlindung. Dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God, haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Kita akan tutup kebaktian mission pada hari ini. Kita angkat pujian Dancing's My Soul. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. You are so great, you are so great, Lord. How great thou art. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.